Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, para hadirin dan para jamaah sekalian, azanillahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada sore hari ini 25 Ramadan 1443 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat ini dalam rangka bersama-sama berbuka puasa, dan kita isi beberapa menit ke depan dengan kajian menjelang berbuka, dan insya Allah kita akan bersama-sama membahas permasalahan seputar zakat fitrah. Kalau dalam bahasa Arabnya zakatul fitri atau zakat fitri. Nah, ini insya Allah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Mengingat sebagaimana yang kita ketahui, di penghujung dari Ramadan ada ibadah wajib yang tidak boleh kita lalaikan. Ya, bagi orang yang mampu terkhusus, yaitu ia wajib mengeluarkan zakat fitri. Secara umum alhamdulillah permasalahan seputar zakat fitri ini kita banyak yang tahu, ya. Namun mungkin ada satu, dua atau lebih ya yang kita bisa jadi belum tahu. Termasuk kita yang tinggal di sini, ini nanti mengeluarkannya bagaimana, cari fakir miskinnya itu bagaimana, ya. Nah, ini insya Allah nanti akan dibahas, ya. Semoga waktunya mencukupi. Kita mohon pada Allah semoga diberikan taufik, diberikan ilmu yang bermanfaat, yang berbuah amal saleh. Allahumma amin. Baik. Permasalahan yang pertama yang akan kita bahas adalah hukum zakat fitri. Ini semestinya bukan hukumnya yang pertama, ya maknanya, tapi tidak mengapa. Hukum zakat fitri, atau yang kalau kita biasa mengatakan zakat fitrah, ini hukumnya adalah wajib. Dasarnya adalah keumuman ayat Al-Quran, kemudian hadis yang sharih, hadis yang jelas dari Rasulullah SAW, dan ijma' atau kesepakatan dari para ulama. Ya, ijma' atau kesepakatan dari para ulama. Nah, di antara ayat berkaitan masalah ini, keumuman ayat, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Sungguh beruntung orang yang tazakka, membersihkan diri, menyucikan dirinya. Ya, di antaranya dengan mengeluarkan zakat fitri ini. Wa dzakara asma rabbih fasalla, dan dia berzikir, menyebut nama Rabbnya dan mengerjakan salat. Ini ada di dalam surat apa? Al-A'la, ya, sebagaimana kita ketahui. Adapun di dalam hadis, di dalam sunnah atau hadis Rasulullah SAW banyak, ya, banyak. Di antaranya adalah apa yang diucapkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, ya. Di antara yang beliau menyampaikan di situ, faradha Rasulullah SAW zakat al-fitri min Ramadan ala kulli nafsin minal muslimin. Rasulullah mewajibkan zakat fitri di bulan Ramadan, ya, bagi setiap jiwa dari kaum muslimin. Nah, jadi ini sangat jelas, dan nanti dari sisi hadis-hadis yang akan kita bahas, insyaallah kita akan mengetahui. Kemudian adapun ijma' atau kesepakatan, maka Ibnul Munzir ini punya buku atau punya kitab yang berjudul Al-Ijma', ya, yang berisi tentang ijma' para ulama. Nah, beliau mengatakan wa ajma'u ala anna shadaqatul fitri fardun. Dan para ulama telah berijma bahwa sedekah fitri, maksudnya adalah zakat fitrah, itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib.
Jadi yang kita terima di tengah-tengah kita mengamalkan, ya kan? Tinggal mengamalkan saja, ya. Karena kita tahu semuanya ya bahwa hukumnya adalah wajib. Baik, makna zakat fitri. Apa arti zakat fitri? Secara bahasa, jadi zakat fitri atau zakatul fitri terdiri dari dua kata, dua suku kata. Pertama zakat, yang kedua al-fitri. Az-zakah itu memiliki banyak makna. Di antaranya tumbuh, ya, tumbuh berkembang, bertambah. Itu zakat. Ya, zakat yazku, ya. Kemudian juga bisa berarti suci, ya. Makanya kalau kita sebut ada orang zaki, itu artinya orang yang suci. Zakiyun artinya suci. Kalau dengan zal, zakiyun itu artinya cerdas. Ini dengan zai, zaki. Ya. Demikian pula bisa diartikan keberkahan, al-barakah. Ya, artinya juga al-barakah. Adapun sedangkan fitri, ya, zakatul fitri itu berarti al-fitru dari kata aftar yuftiru fitr, ya, fatur itu berarti berbuka atau makan. Ya, berbuka atau makan. Nah, ini makanya zakat fitri ini diwajibkan ketika memang sudah tenggelam matahari pada akhir Ramadan dan masuk 1 Syawal, ya. Dan 1 Syawal disebut sebagai zakat sebagai yaumul Idul Fitri. Apa artinya Idul Fitri? Hari raya makan, ya. Hari raya makan, bukan hari kembali kepada kesucian sebagaimana yang disebutkan sebagian orang Indonesia atau banyak dari orang Indonesia. Ya, Idul Fitri artinya adalah hari raya makan, ya. Nah, ini makna secara bahasa. Dalam secara istilah yaitu harta sejumlah tertentu, ya. Jadi bilangannya nanti tertentu yang wajib dikeluarkan pada hari raya Idul Fitri, ya. Secara asalnya yang terbaiknya adalah pada hari raya Idul Fitri. Sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa, ini faedahnya, ya, atau hikmahnya, sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perkara yang sia-sia dan perkataan yang keji. Sekiranya seorang ketika berpuasa dia melakukan hal-hal yang sia-sia, ya. Demikian pula dia mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik, yang keji, ya. Maka zakatul fitri ini nanti membersihkan dirinya dari hal tersebut. Ya, makanya ini disebut juga sebagai zakat badan, ya, zakat badan kita, ya, zakatul fitri. Ada definisi yang lebih panjang lagi, yaitu zakat sejumlah harta tertentu yang dikeluarkan oleh kelompok tertentu disalurkan kepada mustahik tertentu pada waktu tertentu, ya, dan seterusnya. Nah, ada beberapa definisi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ya, ini kurang lebih penjelasan untuk mendekatkan apa itu zakat fitri. Baik. Permasalahan yang penting untuk kita bahas seputar zakat fitri adalah syarat wajib zakat fitri. Syarat wajibnya zakat fitri, ya, sebagian ulama menyebutkan ada dua, sebagian ada yang menambahkan menjadi satu lagi, menjadi 3, ya. Yang pertama adalah muslim atau dia harus beragama Islam. Non muslim tidak ada kewajiban, ya. Jadi dia kalau muslim maka wajib membayar. Muslim ini baik dia merdeka atau budak, laki-laki, perempuan, besar, kecil, ya, semuanya wajib mengeluarkan, ya. Kalau anak-anak, ya, kalau masih kecil berarti yang mengeluarkan adalah siapa? Orang tuanya, ya. Istri, ya, kalau dia punya harta boleh dia mengeluarkan sendiri dan itu yang terbaik, ya. Tapi kalau seandainya suami yang mengeluarkan maka itu adalah boleh, ya, sah, maka sah. Dan kalau kepala keluarga secara asal dia wajib menanggung orang-orang yang ada di bawahnya kalau mereka belum memiliki harta, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan
Abdullah bin Umar, nah ini sebagaimana yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma yang mengatakan farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri min Ramadan ala kulli nafsin minal muslimin. Rasulullah mewajibkan zakat fitri di bulan Ramadan, ya pada bulan Ramadan bagi setiap jiwa dari kaum muslimin, hurrin aw abdin, baik dia merdeka atau budak, aw rajulin aw imra'atin, laki-laki atau wanita, saghirin aw kabirin, ya, kecil atau dewasa, ya, maka semuanya wajib mengeluarkan. Ini syarat yang pertama. Ya, syarat wajib yang pertama. Syarat wajib yang kedua, mampu. Dia orang yang mampu. Perhitungan mampu itu bagaimana? Ya. Ulama menjelaskan bahwa perhitungan mampu di sini adalah orang yang pada hari Idul Fitri dia punya kecukupan makan, ya, untuk satu hari satu malam itu. Kalau dia punya kecukupan, ya, untuk mencukupi kebutuhannya sehari semalam itu lebih, ya, maka kelebihan itu ketika sampai ukurannya wajib dikeluarkan. Ya. Paham ya? Jadi kalau orang punya kebutuhan yang cukup untuk mencukupi sehari semalam dari Idul Fitri, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Ya, jadi kalau mungkin sebagian kita kan ada cukup yang sampai 1 bulan, ini duit saya ini atau harta cukup buat 1 bulan, bahkan ada yang sampai 10 tahun cukup ini harta saya, ada yang sampai mungkin 7 turunan cukup, ya, berarti dia wajib sekali itu, ya. Wajib berarti dia mampu, terhitung mampu. Dan perlu disampaikan, zakat fitri ini hukumnya wajib, tapi dia tidak sampai derajat rukun. Rukun Islam ada berapa? 5. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Nah, zakat yang dimaksud itu bukan zakat ini, tapi zakat mal. Ya. Karena itulah banyak dari kaum muslimin atau sebagian dari kaum muslimin dia tidak mau mengeluarkan zakat mal. Zakat itu kan manis, ya, orang tidak suka haknya diambil, ya, meskipun secara asalnya itu bukan haknya, itu hak dari fakir miskin, ya, rezekinya fakir miskin. Nah, adapun kalau ini untuk zakat fitri ini semua orang mudah mengeluarkan, berlomba-lomba mereka mengeluarkan, ya. Hanya ukuran sekian kilo saja, yang berbeda dengan zakat mal yang banyak. Baik. Nah, ini sebagian menjelaskan syarat wajibnya ini. Ya, ada yang menambah satu, ya, syarat wajibnya adalah masuk waktu wajib menunaikannya. Kapan wajib menunaikan? Yaitu tenggelamnya matahari pada malam hari raya Idul Fitri. Maksudnya dengan tenggelamnya matahari, masuk sini mas, masuk sini, semuanya. Ya. Ini masih kosong banyak. Mas. Minta tolong panitia. Ini masih banyak kosong. Sampai mana tadi? Ya, sampai poin ketiga. Jadi masuk wajib. Jadi kalau matahari sudah tenggelam, maka dia wajib menunaikan zakat fitri tersebut. Dengan tenggelamnya matahari tanggal 29 atau 30 Ramadan, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Wajib baginya untuk mengeluarkan zakat tersebut, ya. Itu waktu yang disebut sebagai waktu wajibnya nanti, ya. Waktu wajibnya. Baik. Kemudian ini nanti ada faedahnya para jamaah sekalian azanillahu wa iyyakum. Ada faedahnya untuk waktu ini, ya. Faedahnya seperti ini, kalau sekiranya nanti ada orang sebelum tenggelam matahari terakhir, dia meninggal dunia, wajib dikeluarkan tidak? Tidak wajib. Ya. Kalau dia meninggal dunianya jam 7 malam, sementara dia tinggal di Damam, wajib dikeluarkan tidak? Wajib. Ya, wajib. Orang tua, ya, atau orang saudaranya dia meninggal, ya,
sementara hartanya dia yang mengurusi, ya, atau dia menanggung makan minumnya, berarti wajib tetap dikeluarkan, ya. Nah ini makanya penting untuk diketahui waktu wajibnya dengan tenggelamnya matahari. Baik. Kemudian di antara poin yang perlu disampaikan, bagaimana dengan janin? Janin yang ada di perut ibunda, perut ibu yang yang ada di perut ibu, ya, atau janin, apakah dia wajib dikeluarkan zakat fitrinya juga? Ini ada riwayat dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau mengeluarkan. Secara dalil dari Rasulullah SAW tidak ada, namun Utsman mengeluarkan. Makanya kemudian sebagian ulama mereka berselisih pandang, ya, ada ikhtilaf, perbedaan pendapat berkaitan dengan masalah ini, ya. Pendapat yang lebih tepat dalam hal ini adalah tidak sampai derajat wajib, ya, namun sekadar dianjurkan. Tapi janinnya seperti apa, ya? Rinciannya dianjurkan untuk mengeluarkan zakat fitri bagi janin bila ia telah berumur 4 bulan atau lebih. Mengapa 4 bulan? Telah ditiupkan ruh, ya, telah ditiupkan nyawa padanya, ya. Dan ini yang dipegang oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ya. Jadi secara asalnya itu tidak wajib, kalau mau mengeluarkan boleh, ya. Dan seandainya ingin mengeluarkan maka ketika dia sudah ditiupkan ruh, yaitu 4 bulan atau lebih, ya. Baik. Lanjut. Permasalahan selanjutnya adalah hikmah disyariatkan zakat fitri. Apa hikmahnya? Secara ringkas kita sampaikan. Sebagaimana dalam sebuah hadis, tuhratan lis-shaimi minal lagwi war-rafath, bahwasanya zakat fitri ini membersihkan orang yang berpuasa dari perkara sia-sia dan perkataan keji. Ya, jadi apa-apa kekurangan yang ada pada kita, kekeliruan yang ada pada kita ketika kita berpuasa, ini dapat dibersihkan, disucikan dengan zakat fitri tersebut, ya. Di satu sisi juga sebagai tu'matan lil masakin, sebagai makanan hadiah, ya, untuk orang miskin, ya, agar mereka terhindar dari meminta-minta pada hari raya, ya. Maka hendaknya dijaga, ya, ke apa namanya, perasaan mereka, ya. Demikian pula dijaga apa, ya, kemuliaan mereka, ya, sehingga kalau diberi mereka tidak akan minta, ya. Dan orang yang miskin yang beradab, ya, dia maka tidak akan meminta-minta, dia lebih memilih untuk terus berusaha, ya. Fakir miskin maka dia akan terus berusaha. Baik. Nah ini di antara hikmahnya. Kemudian sebagai hiburan bagi kaum muslimin, ya, baik yang kaya maupun yang fakir. Ini pun hiburan. Orang masya Allah berlomba-lomba senang pada saat itu. Yang fakir senang. Semestinya yang memberi lebih senang lagi. Ya, semestinya yang memberi, yang mengeluarkan lebih senang lagi. Ya. Kemudian juga tentu pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bagi orang yang mengeluarkannya. Perkara yang wajib itu pahalanya besar. Kalau kita tahu banyak ampunan Allah Subhanahu Wa Taala untuk atau keutamaan apa saja dari amalan-amalan yang sunnah, maka ketahuilah amalan yang besar keutamaannya lebih berat, lebih besar lagi. Keutamaan yang wajib, amalan yang wajib, saya ulangi, ya, amalan yang wajib keutamaannya lebih besar lagi. Dan ini hukumnya apa tadi? Wajib, ya. Kemudian juga ini sebagai ucapan rasa syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala atas berbagai nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ya, karena dia telah diberikan kecukupan, dia diberikan kemampuan pada hari raya, pagi, siang, sore, malam dia ada kelebihan, ya, sehingga dia mengeluarkan, ya, dan itu sedikit insya Allah. Nah, ini sebagai ucapan syukur pada Allah. Ya, setiap ketaatan itu merupakan, ya, bentuk dari syukur pada Allah. Saya ulangi, setiap ketaatan seorang muslim itu termasuk bentuk syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Baik. Kemudian para jamaah azanillahu wa iyyakum, pembahasan selanjutnya yang akan kita sampaikan adalah seputar waktu mengeluarkan zakat fitri. Kapan waktu mengeluarkan zakat fitri? Ya.
Karena ini ibadah maka ada ketentuan waktunya, ya. Dan kalau kita ketahui di antara ibadah-ibadah itu ada yang telah ditentukan waktunya, ada yang bersifat ya mutlak, ada yang terikat, ada yang mutlak. Nah, untuk zakat fitri ini bersifat muqayyad atau telah ditentukan waktunya. Jadi tidak asal-asalan. Ya, salat, puasa, zakat, ya baik zakat fitri atau zakat mal, ya. Kemudian apalagi zikir, ya, dan beberapa ibadah yang lainnya itu bersifat muqayyad, terikat waktunya. Meskipun sebagian zikir ada yang bersifat mutlak, kapan saja boleh dizikirkan atau diamalkan. Ada 4 waktu berkaitan dengan masalah ini. Yang pertama adalah waktu wajib. Ya. Waktu wajib adalah bersamaan dengan tenggelamnya matahari malam 1 Syawal. Ya. Dengan tenggelamnya matahari akhir Ramadan, ini maksudnya bersamaan dengan tenggelamnya matahari masuknya malam 1 Syawal, ya, bukan malam 1 Syawal masuk kedua, ya. Atau dengan kata lain, kalau supaya tidak ada kekeliruan pemahaman, bersamaan dengan tenggelamnya matahari hari Ramadan terakhir, ya, matahari malam Ramadan terakhir. Nah, dengan hal tersebut maka wajib, ya, wajib. Dan sudah disampaikan tadi, kita mengetahui ini waktunya, ya, bahwa kalau ada orang contohnya dia meninggal dunianya sebelum tenggelam matahari, maka belum ada kewajiban. Atau demikian pula anak lahirnya itu sebelum tenggelam matahari, wajib atau tidak nanti berarti wajib, ya, wajib. Adapun kalau setelah maka tidak. Jadi kalau ada anak yang lahir malam 1 Syawal bertepatan dengan jam 7, di sini maghribnya jam berapa? Jam 6, ya, berarti di sini berarti dia tidak ada kewajiban. Kalau pas lahir sebelum azan, sebelum tenggelam matahari, maka wajib dikeluarkan zakatnya, ya. Baik. Nah, ini waktu wajibnya. Kemudian yang kedua, waktu utamanya. Kapan waktu utamanya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, atau Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma pernah mengatakan, dan ini tentu saja marfu sampai kepada Rasul, ya, faman addaha qabla shalah fahiya shadaqah maqbulah. Siapa yang mengerjakannya sebelum salat, pelaksanaan salat Id, maka itu adalah sedekah yang diterima. Nah, itu adalah waktu baiknya. Dan di hadis Ibnu Umar dikatakan wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nas ila shalah. Dan diperintahkan zakat tersebut dikeluarkan sebelum orang-orang keluar menuju musalla, tempat salat. Ini waktu utamanya pada hari raya sebelum pelaksanaan Idul Fitri. Tapi mudah tidak ini untuk mengeluarkan? Hampir sulit, ya, atau sulit. Pagi hari orang-orang sudah bersiap-siap menuju ke lapangan, ya. Dan kalau mungkin kita tinggal di suatu daerah dan kita tahu fakir miskin siapa saja, itu mungkin masih mudah, ya. Masih mudah. Intinya sebelum sholat, antum bisa bawa zakat itu, kemudian dikasihkan mereka pas di lapangan pun bisa juga, ya, sebenarnya. Tapi di satu sisi juga kurang enak, ya. Kalau sahnya sah, tidak mengapa. Nah, ini waktu utamanya sekali lagi pada hari raya sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri, ya. Pelaksanaan Idul Fitri maksudnya sholat Idul Fitri. Kemudian waktu bolehnya adalah dimajukan sehari atau 2 hari sebelum hari raya, ya. Berarti malam 28 atau 29, atau malam 28 atau 29 kalau totalnya ada 30 hari. Kita tidak tahu kan Ramadan ada 29 atau 30 hari, ya. Sehingga boleh malam 27 pun boleh. Karena kalau malam 27 atau 28 sementara Ramadan 29 berarti itu sehari atau 2 hari sebelum hari raya. Ini diperbolehkan. Ini waktu dibolehkannya. Ada dalam sebuah riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, ya, riwayat Bukhari, wa kanu yu'tuna qabla al-fitri bi yawm aw yawmaini. Dan mereka dahulu mengeluarkan zakat fitri itu sehari atau sebelum hari raya, sehari atau 2 hari sebelum hari raya. Sehari atau 2 hari sebelum hari raya. Kalau pada riwayat Imam Malik,
anna Ibnu Umar kana yab'atsu bi zakatil fitri ila alladhi tajamma indahu qabla al-fitri bi yawmain aw thalath. Ya, bahwasanya Abdullah bin Umar dahulu beliau menyalurkan zakat fitri kepada amil, ya, orang yang mengumpulkan zakat fitri itu 2 hari atau 3 hari sebelumnya. Ya, 2 hari atau 3 hari sebelumnya. Mengingat kita tidak tahu Ramadan itu 29 atau 30 hari. Kemudian waktu terlarang, ini waktu terlarang tidak diperbolehkan, ya, adalah pada hari raya setelah pelaksanaan salat Idul Fitri, ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Wa man addaha ba'da shalah fa hiya shadaqah minas shadaqat." Dan siapa yang mengeluarkannya, menyalurkannya setelah pelaksanaan salat, maka jatuhnya itu adalah sedekah biasa. Ya, jatuhnya sedekah biasa, ya. Makanya jangan sampai lupa, ya, untuk mengeluarkan zakat fitri ini yang kita tahu hukumnya adalah wajib bagi kita semuanya. Baik. Permasalahan selanjutnya. Bentuk dan ukuran zakat fitri. Dalam bentuk apa zakat fitri ini disalurkan? Ya, ulama menjelaskan dengan berdasar kepada hadis Rasulullah SAW bahwa zakat fitri itu dalam bentuk atau berupa makanan pokok di tempat ia tinggal. Ya, jadi makanan pokok negeri. Ya, boleh dengan kurma, beras, kismis, ya, atau zabib, gandum, jagung, dan lain sebagainya. Ya, ini sebagaimana hadis yang kita bacakan tadi, ya. Kelanjutannya adalah farada Rasulullah SAW zakat al-fitri min Ramadan sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin, dan seterusnya. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri di bulan Ramadan sebanyak 1 sa'. Nanti akan kita sampaikan 1 sa' itu apa? 1 sa' kurma atau 1 sa' gandum. Ya. Kurma dan gandum itu adalah merupakan makanan pokok, ya, makanan pokok. Kalau di riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kunna nukhriju zakatal fitri sa'an min ta'am. 1 sa' makanan, aw sa'an min syair, atau 1 sa' gandum, aw sa'an min tamrin, atau 1 sa' kurma, aw sa'an min akid, atau 1 sa' keju yang dipadatkan, aw sa'an min zabib, atau 1 sa' kismis, ya. Jadi zaman dahulu itu sudah ada keju akid namanya. Allah alam bentuknya seperti apa? Keju yang dikeraskan. Nah, ini termasuk menjadi makanan atau bahan makanan pokok, ya, orang-orang dahulu. Nah, kemudian ulama mencari ilahnya. Ini kira-kira mengapa disebutkan beberapa makanan tersebut, ya, yang kemudian ini berarti dikiaskan bahwa itu adalah makanan pokok sehingga dikiaskan kepada makanan pokok yang lainnya diperbolehkan. Kalau di Indonesia dengan beras, di beberapa daerah dengan apa lagi? Jagung. Sebagian daerah lagi dengan apa? Sagu, benar, ya. Di Irian Jaya, Jayapura dengan sagu, ya. Makanya makanannya apa itu? Papeda, ya. Pengen juga saya. Cilok. Cilok. 1 sok cilok itu enggak masuk perkara. Tapi bisa jadi kalau suatu daerah makan sehari-harinya cilok bisa aja, ya. Pokoknya kalau itu menjadi apa, bahan makanan pokok, ya. Nah, itu untuk bentuknya, ya, atau berupa makanan pokok, ya. Ada ukurannya sejumlah 1 sa'. 1 sa' itu atau 4 mud. 1 mud itu seperti ini nih, ya. Itu makanan dari makanan pokok tersebut. 1 mud sama dengan 2 telapak tangan ukuran orang dewasa yang normal, ya. Tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. 1 sa', tinggal nanti dikalikan 4. Nah, sa'-nya ini tapi sa' nabawi, sa' penduduk kota Madinah, ya, sa' Nabi SAW. Dan sekarang pun ada sebagian ulama masyayikh di kota Madinah, mereka bikin ukuran tersebut 1 sa' besar, ya, ada juga mud yang kecil, ya. Bahkan ada yang sampai bersanad. Saya punya ada yang tidak bersanad. Ada sebenarnya di sini, cuma lupa tidak bawa tadi, ya. Centang, kalau kita ngamakan apa? Canting, ya. Bahasa Jawa apa? Canting.
ya pokoknya kayak mangkok gitu ya, yang terbuat dari besi atau apa bahan sepertinya. Bahkan sebagian ulama ada yang mencoba-coba kemudian ternyata satu mud ya kalau tidak salah itu sama dengan waker apa namanya? Syufan itu bahasa kita syufan. Ya, out. Nah, out yang waker ya mereknya Pak. Nah, itu yang kecil itu satu mud pas katanya. Ya, itu satu mud kurang lebihnya segitu. Waker ukurannya kan normal ya. Nah, itu satu mudnya. Nah, untuk beras bagaimana? Adapun untuk beras, ini ada beberapa perbedaan di antara ulama. Ya. Satu sok jika dikonversi dalam kilogram berarti menjadi sekitar 2,5 kilogram ya, beras. Ya. Sebagian ulama menghitungnya jumlah 3 kilogram. Ada juga yang berpendapat 2,157 kilogram. Ada berpendapat 2,3 kilogram. Ada berpendapat 2 kilogram saja. 2,040 kilogram. Ya. Kalau di Indonesia biasanya 2,5. Kalau di sini 3 ya. Umumnya beras yang sudah berapa kilo itu 3 kilo ya. Itu kalau di bulan Ramadan atau akhir bulan Ramadan sudah banyak beredar. Nah, itu sudah pas ya. Jadi sekiranya itu berlebihan, maka jatuhnya nanti merupakan sedekah ya. Ada perbedaan di antara ulama berkaitan dengan masalah ini ya, untuk perhitungan ini. Nah, ini yang disyariatkan para jamaah sekalian azanillahu wa iyyakum. Nah, kemudian permasalahan selanjutnya adalah bagaimana hukum membayar zakat fitri dengan uang, dengan real. Ya. Mayoritas ulama berpendapat bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan. Satu-satunya imam yang membolehkan adalah Imam Abu Hanifah, ya, Nu'man bin Thabit rahimahullah, mazhab Hanafi. Ya, adapun yang lainnya tidak membolehkan. Ada riwayat dari Umar bin Abdul Aziz kalau tidak salah yang membolehkan juga. Ya, tapi jumhur mayoritas tidak membolehkan. Ya, Ibnu Qudamah berkata, ya, harga tidak mencukupi. Maksudnya mengeluarkan dengan harga itu tidak sah. Ya. Sebab hal tersebut termasuk berpaling dari nas atau dalil yang ada. Dalilnya adalah so'an min ta'am, ya, satu sok makanan, tamr dan sebagainya. Ya. Makanya hendaknya tidak mengeluarkan kecuali dengan makanan pokok. Ya. Makanan pokok. Dan sebagian ada yang mengatakan bahwa uang itu ya, lebih bermanfaat bagi si fakir daripada makan pokok ya. Maka kita katakan Allah yang lebih paham tentang syariat ini. Sekiranya uang itu lebih bermanfaat, maka pada zaman dahulu sudah ada dirham, dinar belum? Sudah. Tapi Rasulullah SAW tidak memerintahkan dalam bentuk dinar dan dirham, tapi dengan makanan pokok. Yang butuh fakir itu paling butuh dengan apa? Makanan pokok, bukan duit. Ya. Makanya sebagian ketika diberi duit disalah manfaatkan ya, buat beli kuota. HP sudah punya dia. HP sudah punya. Buat beli kuota. Ya, jadi tidak makan lagi nanti. Akhirnya meminta-minta ya. Nah, ini keliruan. Sebagian ada yang minta dikasih beras dijual kan, dijual buat beli pulsa. Ya. Ya, terlepas dari itu fenomena sedikit saja ya. Yang jelas hukum membayar dengan uang hendaknya tidak dilakukan karena dalilnya adalah secara dalil dengan makanan pokok ya, supaya kita hendaknya kita khawatir ya. Jangan-jangan kalau dengan uang tersebut tidak sah ya. Karena secara dalil adalah dengan makanan pokok. Makanya beliau mengatakan Ibnu Qudamah, beliau mazhabnya Hambali memang ya. Beliau mengatakan berarti ini mazhab selainnya Syafi'i, Maliki, Hambali ya berpendapat demikian. Tidak diperbolehkan. Ya, Ibnu Qudamah mengatakan tadi sebab hal tersebut termasuk berpaling dari nas dalil yang ada. Baik. Kemudian permasalahan selanjutnya adalah mustahik zakat fitri. Apa itu mustahik? Orang yang berhak mendapatkan zakat fitri. Orang yang berhak mendapatkan zakat fitri hanyalah fakir dan miskin. Ya, ini yang ada dari hadis Rasulullah SAW yang sudah kita sampaikan beberapa kali tadi, wa tu'matan lil masakin. Ya, bahwasanya ini adalah untuk memberi makan orang fakir miskin. Ya. Berbeda dengan yang ada di dalam surat At-Taubah ayat ke berapa 60 ya. Ayat Taubah ayat ke-60 ya, maka itu adalah untuk zakat
zakat mal. Ya. Kalau lebih memastikan lagi, atau ayat ke nanti bisa dilihat ya. Iya, ayat ke-60 ya, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin dan seterusnya. Sesungguhnya sedekah maksudnya zakat itu artinya adalah zakat mal ya. Hanya untuk fakir, miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'allaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang utang, untuk berjihad di jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan yang terputus ya, terputus dari bekalnya. Nah, itu untuk zakat mal. Adapun zakat fitri maka al-fakir wal miskin ya. Ini pendapat yang sahih insyaallah ya. Meskipun dalam hal ini ada perbedaan pendapat di antara ulama. Baik. Kemudian permasalahan selanjutnya adalah daerah tempat penyaluran zakat fitri. Lalu di manakah zakat fitri itu dikeluarkan? Ya, ulama menjelaskan bahwa yang terbaik adalah disalurkan di tempat ia berada saat itu, ya. Karena dasarnya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasul mengatakan, "Fa'alimhum anna Allah aftarada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu fi qaraihim." Ketahuilah, sampaikanlah pada mereka bahwa Allah itu mewajibkan pada mereka zakat, ya, kewajiban zakat yang diambil dari orang-orang kaya dari mereka kemudian dikembalikan kepada orang-orang yang miskin. Berarti secara asal kalau kita di Damam, ya, diambil dari orang-orang yang mampu, dari orang yang tinggal di Damam, dikembalikan kepada yang miskin. Ya, kalau mungkin nanti di antara kita ada yang safar ke Mekah, ya kita keluarkan di sana. Ambil ya, kita kita keluarkan di sana, ya, diambil dari orang-orang yang berada kemudian diberikan kepada fakir miskin. Nah, ini yang terbaiknya insya Allah ya. Ini secara asalnya demikian. Namun boleh ya, derajatnya di bawah ya. Yang terbaik yang disyariatkan itu adalah yang ini yang paling utamanya. Namun boleh disalurkan di tempat lain yang membutuhkan. Ya, sekiranya memang dia ingin salurkan di tempat yang lainnya, sebagian dari kita tahun-tahun atau pengalaman pertama kedua agak sulit mengeluarkan zakat di sini karena dicari-cari orang fakir miskin tidak ada. Sulit ya. Sehingga bagaimana? Akhirnya dia titip ke Indonesia, sudah minta tolong kepada orang tuanya atau siapanya yang ada di Indonesia untuk dikeluarkan. Ya, maka bagaimana jawabannya? Boleh. Ya. Syekh bin Baz rahimahullah, beliau ditanya tentang menyalurkan zakat di tempat lain, beliau mengatakan la ba'sa bidzalika. Ya, hal tersebut tidak mengapa. Wa yujzi insyaallah, sah insyaallah. Ya. Lakin akan tetapi ikhrajuha fi mahallika alladhi tuqimu fihi afdal wa ahwat. Akan tetapi engkau mengeluarkan zakat tersebut di tempat tinggalmu ya, yang saat engkau berada, maka itu lebih utama dan lebih dekat kepada kehati-hatian ya. Wa idza ba'atsaha li ahlika, apabila engkau mengirim untuk keluargamu, diyukhriju 'alal fuqara fi baladika fala ba'as ya. Kamu kirim duit, kemudian nanti dibeli beras di sana disalurkan kepada oleh keluarga kepada fakir miskin, maka itu boleh, tidak mengapa ya. La ba'as, berarti hukumnya boleh, tidak mengapa. Baik. Kemudian permasalahan yang terakhir ya. Cara mengeluarkan zakat fitri di Arab Saudi. Nah, ini bagaimana? Ya, sebagaimana biasanya sebenarnya. Secara asalnya mudah. Tinggal diberikan kepada fakir miskin yang ada di sekitar kita. Antum bisa cari fakir miskin di Badiah banyak. Yang tinggal di Badiah atau mana lagi Adamah, Khalij, ya, itu banyak. Nah, tinggal disalurkan kepada mereka. Kalau antum lihat dari mereka, ya, sebagian memang ada yang sampai meminta-minta ya. Apalagi kalau mungkin antum lihat fenomena di Mekah ya, ketika malam takbiran itu banyak orang yang jual, kemudian ada orang-orang yang samping sekeliling sudah siap-siap menampung ya. Sampai terkadang rebutan yang bikin kita kasihan juga ya, rebutan. Termasuk beberapa teman-teman yang dari Bangladesh pun ikut-ikutan juga ya. Ya. Nah, sekiranya memang bisa disalurkan seperti itu, ahlan wa sahlan, itu yang terbaik insyaallah ya. Mau antum di sini atau di Mekah atau di daerah yang lainnya ya, salurkan di tempat kapan kita berada pada saat itu. Atau
Bisa juga melalui Minasah ya atau web Al-Ihsan. Ini adalah lembaga resmi dari Arab Saudi. Namanya lembaga Al-Ihsan. Saya share. Nah, ini di bawahnya ini ada ininya nih. Nah, ini ada alamatnya ya. ihsan.sa. Jadi Saudi Arabia. Di situ ada pilihan nanti zakat al-fitr. Ya, maksudnya zakat fitri. Ini sebenarnya mudah dan simpel. Kelihatan ya, jelas ya. Hanya saja memang saya muter-muter cari versi bahasa Inggrisnya nggak ketemu. Ya, teman-teman kalau dengan bahasa Arab itu kan agak sebagian mungkin banyak yang belum paham ya. Nah ini saya tidak dapat yang versi bahasa Inggrisnya ya. Tapi insya Allah mudah ya. Insya Allah mudah. Caranya bagaimana? Ini kalau langsung dibuka di webnya tadi Ihsan Zakat al-Fitr atau bisa cari ihsan.sa. Sebelumnya ikhwas sekalian, ini hatta para pembesar Arab Saudi ya, baik putra mahkota, nggak tahu kalau Raja Salman termasuk juga mungkin ya, putra mahkota dan banyak dari pembesar Arab Saudi menitipkan harta mereka ke sini, menyalurkan sedekah mereka ke sini, hadiah mereka ke sini. Ada yang 3 juta real Saudi ya, berapa M itu? Ada yang nggak tahu kalau kita bekerja di sini berapa puluh tahun itu, 200 tahun baru bisa mungkin dapat. Ya. Nah, jadi mereka mengumpulkan karena ini resmi dan mereka menyalurkan ya, kemudian nanti disalurkan ke seluruh penjuru dunia atau khususnya orang dalam yang membutuhkan. Caranya mudah. Dan ini sebelumnya saya saya blog. Nah, situ ada tulisan apa? Ini juga saya barusan dapat SMS ini dari Zakati, mungkin nanti dapat juga nih. Zakati Gov SA ya. Nah, itu juga bisa dari situ. Di sini tertera bidaf ika qimat zakat al-fitr, dengan engkau membayar harga dari zakat fitri ini, faqad qumta bi tawqili minasah ihsan bi ikhrajiha, maka engkau telah mewakilkan kepada lembaga al-ihsan untuk mengeluarkan inda mustahiqiha ya, untuk mengeluarkan untukmu li mustahiqiha, bagi orang yang mustahik fi waqtiha syar'i, pada waktu yang disyariatkan. Jadi mereka itu sebagai wakil bagi kita, bukan wakil dari fakir miskin. Nah, kalau wakil dari kita mengeluarkan sekarang atau awal Ramadan boleh, tidak mengapa. Nanti mereka menyalurkannya ke fakir miskin kapan? 2 hari, sehari, 2 hari, 3 hari sebelum hari raya. Jadi maksudnya kalau saya mau bayar di sini sekarang sah. Nah, contohnya ini karena secara asal diambil dari negeri dan dikembalikan ke negeri itu, maka kita cari mana syarqiyah. Ini apa ini? Syarqiyah ya, syarqiyah. Nah, kemudian contohnya jumlahnya berapa? Adil afrod 3 contohnya ya. Nah, ini kan muncul nih 60 real. Berarti satu paketnya berapa? 20. Anggapnya 10 orang antum. 200 real. Tinggal dikeluarkan nanti, akhrij zakat takalan, keluarkan zakatmu sekarang. Seperti antum ini aja nanti, seperti apa? Jual beli online ya. Jual online, apa istilahnya gitu, marketplace ya, di marketplace. Antum pakai Mada ini bisa, pakai apa ini nih? Apple Pay. Ya, Visa ini Mastercard. Nah, kalau kita biasanya kan pakai Mada ya. Nah, ini dikeluarkan ini saja nih. Ada yang mau tak praktekkan sekarang, nah, nanti kelihatan rahasianya. Ya. Ya, jadi mudah, antum isi semuanya. Isem itu kan nama ya. Kemudian rakam lebih tahu apa rakam? Antum tahu rakam. Nomor. Kemudian tarikh. Ini expirednya kapan? Ini CVV yang di belakang kan? Ya, kemudian nanti terus saja. Ya, terus saja. Nanti tinggal itmam itu artinya melanjutkan atau meneruskan atau menyempurnakan ya proses tabarruk ya. Yang tadi tertera udah di atasnya zakatul fitri ya. Nah, tinggal teruskan saja. Nah, itu sudah bisa. Atau dari zakati yang antum pun mungkin dapat SMS juga itu bisa. Ya. Sudah selesai. Itu saja. Nah, ini ihsan ini bagusnya ada beberapa bismillah. Ada beberapa ini juga dia programnya Baromij ini. Makanya saya nyari-nyari coba kalau
Abu Fakhri bisa sambil cari-cari, kan ada versi bahasa Arab, Inggrisnya tidak? Buat orang Saudi ya. Ya. Nah ini ada banyak ini. Ada zakat, ada hadiah, mungkin ada al-adhahi apa al-adhahi kurban ya, kemudian buat macam-macam ini ya. Nah ini berarti kalau kita mana zakat, nah ini zakat. Nah ini zakat. Bahkan bisa buat ngitung zakat juga ya. Nah kalau zakat fitri tadi ini ada tulisan jadid baru ya. Zakat fitri, nah, kemudian yang tadi muncul ya. Gitu saja. Ini paling mudah. Saya kira antum sedikit tahu bahasa Arab pun bisa insya Allah. Ini lebih simpel ya, dan nanti mereka yang tanggung jawab. Kalau mereka tidak, mereka tentu thiqat ya, terpercaya. Anggap saja seandainya mereka tidak amanah, antum selesai kewajiban antum. Mereka yang bertanggung jawab, mereka yang berdosa. Ya, tapi mereka amanah insya Allah. Ya, ini istilahnya kalau makanan label halal. Ya, jadi dapat apa sih kita resmi, dapat izin resmi dari pemerintah. Mereka kalau macam-macam mereka yang berdosa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Nah ini para jamaah sekalian, azanillahu wa iyyakum. Ya, pembahasan seputar zakat fitri ya. Dengan demikian selesai apa yang kita bisa pelajari dari hal-hal penting seputar zakat fitri. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan masih kurang lebih 5 menit waktu berbuka. Kita cukupkan sampai di sini dulu para jamaah sekalian. Kita tutup. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wassalamu tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.